Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang organ reproduksi jantan. Nah, yang pertama ini ada yang namanya testes atau testis. Disebut testes karena ada sepasang, sedangkan kalau cuma ada satu itu disebutnya testis. Nah, testes ini merupakan organ kelamin jantan primer yang memiliki dua fungsi. Yang pertama itu untuk menghasilkan sel sperma, yang kedua untuk menghasilkan hormon steroid atau hormon androgen dan hormon testosteron. Testes ini dilindungi oleh lapisan pembungkus testes yang namanya skrotum. Nah, di dalam testes terdapat saluran yang berkelok-kelok yang panjangnya puluhan bahkan sampai ratusan. Itu disebutnya tubulis seminiferi. Nah, di dalam tubulis seminiferi ini terjadi proses pembentukan sel sperma atau yang biasa disebut spermatogenesis. Nah, di dalam tubulis seminiferi ini terdapat dua sel, yaitu sel Sertoli dan sel Leydig. Nah, sel Sertoli ini berfungsi untuk memberikan nutrisi kepada sel sperma, sedangkan sel Leydig ini berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Nah, pada sapi jantan, testesnya itu berbentuk oval memanjang. Panjang testes pada sapi dewasa itu bisa mencapai 12 sampai 18 cm dengan diameternya 6 sampai 8 cm. Berat testesnya itu sendiri mencapai 300 sampai 500 gram. Itu tergantung pada umur, berat badan, dan juga bangsa sapi itu sendiri. Kemudian ada epididymis. Epididymis merupakan pipa panjang dan berkelok-kelok yang menghubungkan vas deferens pada testis dengan ductus deferens. 4 fungsi utama epididymis: yang pertama sebagai pengangkutan, yang kedua sebagai pemasakan, yang ketiga sebagai penyimpanan, dan yang keempat sebagai pengentalan sperma. Secara umum, bagian proksimal epididymis, yaitu meliputi kepala dan badan epididymis, berperan sebagai proses pemasakan spermatozoa, sedangkan bagian ekor epididymis berperan dalam proses penyimpanan spermatozoa. Di daerah ini, 45% spermatozoa disimpan. Spermatozoa yang meninggalkan testis mempunyai sifat tidak fertil dan belum mampu bergerak, sedangkan spermatozoa yang telah melewati epididymis bersifat fertil dan sudah mampu bergerak. Spermatozoa di dalam epididymis mengalami beberapa proses pematangan, seperti mendapatkan kemampuan untuk bergerak. Bagian epididymis merupakan saluran reproduksi yang sangat penting karena saluran ini sangat menentukan kualitas atau kemampuan sperma yang dihasilkan. Bagian kauda atau bagian ekor epididymis ini merupakan tempat untuk penimbunan sperma. Sperma yang berasal dari bagian kauda epididymis memberikan persentase kebuntingan sebesar 63% dibandingkan dengan sperma yang berasal dari kaput atau kepala epididymis yang hanya memberikan persentase sebesar 33,33%. Karena pada kauda epididymis atau ekor epididymis ini mempunyai kondisi lingkungan dan kemampuan fertilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada vas deferens yang dikenal dengan sebutan ductus deferens, adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Nah, vas deferens juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermuara dari epididymis. Nah, saluran vas deferens menghubungkan testis dengan kantong sperma. Kantong sperma ini berfungsi menampung sperma yang dihasilkan oleh testis. Nah, selanjutnya vas deferens bermula dari kauda epididymis terus ke atas melalui inguinal ring, masuk ke dalam perut melalui bagian atas kantong kemih atau disebut juga dengan bladder, hingga di depan uretra. Nah, saluran ini memiliki ukuran 2 mm dikali 50 cm.
Pada saluran ini, sebelum memasuki uretra mengalami penebalan atau pembesaran yang disebut ampula. Nah, vas deferens juga berfungsi sebagai transport dan penyimpanan spermatozoa serta aktif berkontraksi pada saat ejakulasi. Oke, untuk organ reproduksi yang selanjutnya yaitu organ kopulatoris. Nah, pada ternak jantan, organ kopulatoris yaitu penis. Penis memiliki dua fungsi, yang pertama sebagai tempat pengeluaran urin dan sebagai tempat pelepasan semen. Penis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu gland penis, yaitu sebagai alat gerak. Terus ada badan atau bagian utama, dan ada bagian akar atau bagian kura. Menurut Ferguson tahun 1992, struktur internal penis merupakan jaringan cavernosus atau jaringan eritrikal yang tersusun dari sinus-sinus darah yang dipisahkan oleh lembaran jaringan pengikat yang disebut septa. Nah, septa ini tuh berasal dari tunika albugenia, yaitu sebuah kapsula berserabut di sekitar penis. Penis memiliki dua tipe. Yang pertama fibroelastik. Tipe fibroelastik ini biasa dijumpai di hewan ternak seperti domba, sapi, dan babi. Nah, cirinya tuh ada musculus retractor penis. Nah, musculus retractor penis ini merupakan sebuah otot licin yang bertaut pada vertebrae coccygia pertama dan kedua yang memiliki fungsi untuk menarik kembali penis ke dalam periaputium sesudah ejakulasi dan mempertahankan kondisi ini saat penis tidak ereksi. Nah, penis tipe fibroelastik ini mempunyai sifat yang kaku meskipun pada saat tidak ereksi. Nah, sebagian besar badan penis pada saat tidak ereksi membentuk huruf S yang disebut flexura sigmoida. Pada sapi jantan dewasa, panjang penis dapat mencapai 100 cm. Nah, pada saat ereksi, bentuk S ini tuh akan menghilang. Penis akan melurus karena relaksasi dari musculus retractor penis tadi. Nah, sehingga penis itu akan menonjol keluar dari periaputium. Yang kedua yaitu tipe fibrovaskular atau cavernosa. Nah, tipe ini tuh biasa dijumpai di hewan ternak seperti kuda dan primata. Nah, pada tipe cavernosa atau fibrovaskular ini, penis akan membesar dan memanjang dalam keadaan ereksi karena cavum cavernosa itu terisi oleh darah. Nah, keberhasilan dari ereksi ini itu tergantung dari volume darah yang mengisi penis tersebut. Oke, untuk bentuk-bentuknya bisa dilihat di samping. Yang A itu bentuk penis untuk hewan ternak seperti sapi. Kalau yang B untuk biri-biri, domba, kambing. Yang C untuk babi, dan yang D itu bentuk penis untuk kuda.